terima kasih kita bisa duduk di satu panggung. Saya dulu ketua tim suksesnya, Pak. Ketua tim sukses Bapak dulu. Terima kasih sudah. Sebetulnya tadinya saya hampir nggak datang loh. Iya Pak. Dulu ketua tim sukses Bapak saya tahun 2014 ya kan Pak? Ketua tim pemenangan dulu. Iya Bapak. Iya saya. Sekarang jadi Bapak. Jadi sahabat tapi nggak lama. apa-apa ya kan. Kalau Pak Mahfud ini bos aku, Sahabat tak apa, lama. nggak ada masalah. Kalau pemilu diibaratkan sepak bola itu sebetulnya semua pemain itu nggak ada masalah. Yang masalah itu dua, satu wasit atau komentator. Lah Mbak Nana ini kalau ibarat sepak bola itu komentator. Itu komentatornya memihak sejak awal. Makanya komentator juga harus sama dengan wasit. Pemilu ini menentukan masa depan. Sekali ada kecurangan, permainan rusak, penonton turun ke lapangan, rusak semua pertandingan itu. Pemilih muda itu Pak akan mendominasi di Pilpres 2024 lebih dari 50%. Apa yang kemudian bisa meyakinkan orang secara umum suaranya masih berharga untuk digunakan di pemilu nanti, Pak Prabowo? Iya, jadi kecenderungan golput itu sebetulnya adalah menurut saya suatu sikap menyerah, suatu sikap tidak peduli, dan ini terjadi di banyak negara. Bahkan kalau tidak salah di Amerika Serikat 50% tidak mau milih, sampai 50%. Nah, kalau saya selalu ingin yakinkan setiap warga negara bahwa nasib Anda ditentukan di beberapa menit di TPS. Sekali dalam 5 tahun seluruh rakyat Indonesia itu sama, ya, kekuasaannya sama. Tidak ada jenderal, tidak ada petani, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Satu orang satu suara sekali 5 tahun. Jadi kalau tidak dimanfaatkan, ya itu sangat-sangat sayang. Dan saya selalu katakan bahwa kalau kita ingin merubah, kalau kita ingin memperbaiki nasib, gunakanlah hak pilih. Saya kira itu. Baik, saya mau ke Pak Mahfud. Yang jelas kalau kita lihat dialektikanya hari-hari ini, pemilu itu lebih banyak ngepopnya. Caimin misalnya bilang kayak pertandingan bola. Sempat juga Mas Ganjar bilang kayak drakor, begitu ya. Nah, bagaimana rakyat sebagai pemilih itu tidak kena timpuk seperti halnya di pertandingan sepak bola begitu, atau tidak kena gas air mata, Gus Imin? Atau bagaimana memastikan kalau analoginya adalah drakor, kita tidak terkecoh atau tidak terbawa suasana? Jadi bagaimana harus rakyat bersikap ketika melihat elit-elit ada yang main bola atau ada yang melakukan apapun? Ya kalau bagi elit sih, bagi pejabat, aparat itu tinggal proporsional aja, proporsional dan profesional itu keharusan. Tapi kalau bagi rakyat, kalangan bawah, supaya disadari bahwa politik itu adalah keniscayaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lepas dari politik. Kalau Anda membutakan diri terhadap politik, Anda akan termakan oleh politik, menjadi korbannya politik. Oleh sebab itu tinggal memposisikan apakah Anda ingin menjadi pemain yang baik atau menjadi pengikut politik yang baik dengan memberikan suara, memberikan kritik, tergantung posisinya. Seperti Najwa orang bilang seorang jurnalis, tapi sebenarnya dia politikus juga, dalam arti selalu membuat pernyataan-pernyataan untuk mengarahkan perjalanan politik. Protes itu kan juga politik yang dilakukan oleh wartawan, ya, oleh buruh dan sebagainya. Itu politik semuanya. Karena politik itu kan artinya organisasi negara. Dan kita tidak bisa lepas dari organisasi negara. Oleh sebab itu jangan apatis. Ikut di posisi apapun, dari posisi yang berbeda juga boleh. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Memang kalau kita mengikuti alur Pilpres tahun 2024 ini, tentu kita mendapatkan banyak drama-drama yang secara terang-terangan kita bisa menyaksikan. Dan bukan hanya kita yang menyaksikan hal tersebut, bahkan semuanya
masyarakat seluruh Indonesia menyaksikan tontonan drama di dalam Pilpres tahun 2024 ini. Nah, kita lihat bagaimana dengan yang disampaikan oleh Adian Napitupulu. Ya, kita tahu bahwa Adian Napitupulu ini adalah seorang kader dari PDI Perjuangan dan dia selalu tegak lurus di dalam membela demokrasi yang ada di negeri ini. Sehingga ketika ada yang bentrok atau yang bertentangan dengan demokrasi, maka Bang Adian Napitupulu ini adalah salah satu garda terdepan yang bersuara di dalam membela atau menyerukan demokrasi ketika demokrasi itu sudah salah dipergunakan. Nah, kita lihat Adian Napitupulu, PDIP tak takut ajukan hak angket. Nah, Adian Napitupulu ini mengatakan bahwa secara tegas bahwa untuk mengajukan hak angket ini maka partainya yaitu PDI Perjuangan tidak takut akan hal itu. Ya, tidak mungkin takut akan hal itu karena mereka sudah pernah bertempur di tahun 1998 ketika pada saat itu di dalam Orde Baru, sehingga untuk memperjuangkan reformasi maka salah satu partai yang berjuang pada saat itu adalah PDI Perjuangan. Sehingga Adian Napitupulu ini ya yakin dan percaya pasti akan digulirkan hak angket di DPR karena itu adalah hak konstitusional yang ada di DPR, dan ketika hak itu tidak dipergunakan dengan baik maka itu sayang sekali, ya, seperti yang disampaikan oleh juga Surya Paloh, ketua partai dari Nasdem, mengatakan bahwa itu adalah hak dari konstitusional yang ada di DPR, dan tentu ketika punya hak maka hak itu harus dipergunakan. Ya, kita tahu juga bahwa hak angket ini salah satunya adalah tujuannya untuk membongkar dugaan-dugaan kecurangan Pilpres tahun 2024 ini, dan salah satu tujuan yang lain adalah untuk mengevaluasi hasil Pilpres tahun 2024 ini. Dan tentu ada pro dan kontra di dalam hal itu. Ya, tentu kubu 02 tidak akan setuju dengan hak angket yang digulirkan oleh PDI Perjuangan atau diusulkan oleh capres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo. Tetapi kalau kita pakai logika bahwa sebenarnya untuk membuktikan kemenangan yang disampaikan atau yang didapatkan oleh 02, maka tentu melalui hak angket ini dibuktikan kepada masyarakat, ya, bahwa kemenangan mereka adalah murni dari hasil suara rakyat, ya, dan dugaan-dugaan yang tersebar luas dan menjadi bola liar di tengah masyarakat selama ini itu bisa dipatahkan di hak angket. Nah, sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak mendukung hak angket ini. Ini sangat bagus sekali ketika semuanya mendukung hal ini, ya, untuk juga memberikan satu pembuktian kepada masyarakat bahwa pemilu tahun 2024 ini, ya, dan siapa pemenangnya adalah itu hasil murni dari suara rakyat. Nah, teman-teman, kita lihat, ya, Bang Adian Napitupulu ini mengatakan bahwa Adian Napitupulu PDIP tak takut ajukan hak angket. Politikus PDIP Adian Napitupulu menegaskan partainya tidak ragu dan tidak takut menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR RI. Dia mengatakan PDIP konsisten melakukan langkah maju, bukan mundur terkait rencana menggulirkan hak angket. Dia menyebut naskah akademik lebih dari 100 halaman sudah disusun dan saat ini dalam tahap memperkuat argumentasi. Dia menekankan PDIP tidak menolak hak angket dan sedang memperkuat argumentasi dari sisi hukum, konstitusi, intelektual untuk memperkuat legitimasi hak angket. Ya, PDI Perjuangan tidak takut hak angket. Hak angket itu secara konstitusi ada. Saya juga tidak pernah diminta mundur dari hak angket. PDI Perjuangan dan P3 juga ngomong soal angket, kata Adian dalam keterangan Jumat 15 Maret. Nah, kita tahu bahwa teman-teman,
PDI Perjuangan ini yang mendukung secara total hak angket ini, dan PDI Perjuangan lah yang akan mengakomodir ya hak angket ini, karena yang ada di parlemen yang paling banyak itu adalah kader dari PDI Perjuangan, dan tentu partai-partai yang lain seperti Nasdem, PKS pendukung 01, maka mereka mendukung inisiasi dari PDIP, sehingga ketika PDI Perjuangan bergerak di dalam hal itu, maka mereka lah mendukung, dan bukan hanya mendukung ya, juga seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, yaitu selaku capres nomor urut 1 mengatakan mendukung dan juga memberikan data yang real terhadap dugaan-dugaan kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, kalau dibilang ragu, di mana ragunya? Sebagian menunggu perolehan suara final dari KPU pada 20 Maret. Ya, sama sekali tidak ada keraguan, hak angket lebih pada tugas parlemen. Pembuktian di hak angket dan di Mahkamah Konstitusi berbeda. Kita akan panggil seluruh pihak terkait, ujar dia. Nah, ternyata teman-teman bahwa PDI Perjuangan ini menunggu hasil ya perolehan suara final di KPU pada 20 Maret ini nanti ya. Nah, tinggal beberapa hari lagi ya kita akan menyaksikan hak angket ini yang digulirkan oleh PDI Perjuangan. Caleg dari daerah pemilihan Bogor, Jawa Barat ini pun mengungkap hak angket tidak akan membahas kecurangan pemilu 2024, tetapi membahas ada atau tidak penyelewengan undang-undang, diantaranya undang-undang pemilu dan penyalahgunaan APBN, undang-undang APBN. Ya, misalnya anggaran bantuan sosial bansos, apakah ada atau tidak pengerahan aparatur negara untuk menangkan salah satu paslon, dan langkah yang akan diambil perihal ketua KPU yang sudah berulang kali dikenai sanksi etik. Kenapa khawatir dengan produk konstitusi kita sendiri? Kalau hak angket identik dengan kerusuhan, hapus saja di konstitusinya. Ya, atau khawatir melakukan apa yang termaktub di konstitusi, ya hapus saja. Bagaimana mungkin aturan yang ada secara konstitusional menjadi ketakutan bagi bangsa ini, bagi pemerintah? Tanyanya. Kemudian dia memaparkan sejumlah pengalaman yang menunjukkan bahwa PDIP tidak takut untuk menggulirkan hak angket, misalnya saat kantor parpol yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu dihancurkan dan dibakar, yang membuat sejumlah kadernya meninggal dan hilang. Nah, dia menyinggung tentang bagaimana perjuangan PDI Perjuangan ketika pada saat itu ya kantor dari parpol mereka dihancurkan dan dibakar, dan banyak yang meninggal dunia pada saat itu yang disinggung oleh Adiana Pitululok. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini ya. Apakah menurut Anda Pilpres tahun 2024 ini sudah berjalan dengan lancar, atau masih ada keraguan yang harus dibongkar, atau dugaan-dugaan yang dilakukan para oknum tertentu untuk memenangkan salah satu paslon? Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.